Saat pesawat Najib Alatas melintasi awan tebal, mereka tiba-tiba dihadapkan pada tembok raksasa di tengah lautan. Meski mencoba menghindar, pesawat menabrak tembok tersebut namun semua penumpang selamat. Najib terkejut melihat lembah di bawah tembok yang dipenuhi orang-orang seperti Yakjuj dan Makjuj. Menyadari itu adalah tembok Dzulkarnain. Lalu seperti apa kisah selengkapnya? Mari simak kisahnya. Najib Alatas, seorang pilot asal Sumatera, adalah seorang tokoh yang sangat dihormati dalam dunia penerbangan Indonesia. Tidak hanya karena reputasinya yang luar biasa, tetapi juga karena pengalaman dan dedikasinya yang tak tergoyahkan. Dari awal karirnya, Najib telah menunjukkan kemampuan yang luar biasa di berbagai situasi, baik dalam penerbangan domestik maupun internasional. Dengan jam terbang yang sangat tinggi, ia telah menjadi salah satu pilot yang paling diandalkan oleh maskapai penerbangan tempat ia bekerja. Najib lahir di sebuah kota kecil di Sumatera, tempat yang jauh dari hiruk-pikuk kota besar seperti Jakarta atau Medan. Sejak kecil, ia tumbuh dalam keluarga sederhana, namun penuh dengan kasih sayang dan dukungan. Ayahnya, seorang pedagang kecil, dan ibunya, seorang guru, selalu menekankan pentingnya pendidikan dan kerja keras. Meskipun keluarga Najib tidak memiliki latar belakang penerbangan, mereka mendukung penuh impian Najib untuk terbang tinggi. Sejak kecil, Najib sering mengamati pesawat yang terbang di langit. Begitu besar rasa kagumnya terhadap dunia penerbangan, sehingga ia memutuskan untuk mengikuti kursus penerbangan setelah lulus dari sekolah menengah. Meskipun harus berjuang keras, baik secara finansial maupun emosional, Najib tidak pernah menyerah. Ia berhasil memasuki sekolah penerbangan ternama di Indonesia, tempat di mana ia menemui banyak tantangan baru, tetapi juga peluang untuk berkembang. Setelah menamatkan pendidikan penerbangannya, Najib memulai karir sebagai kopilot di salah satu maskapai penerbangan nasional. Pengalaman pertama kali terbang dengan pesawat komersial memberi Najib banyak pelajaran berharga. Namun, ia tidak merasa puas hanya dengan menjadi kopilot. Ia ingin lebih. Ia ingin menjadi pilot utama, yang dapat memimpin pesawat dan bertanggung jawab penuh atas keselamatan penumpang dan kru. Berbagai tugas dan pengalaman pun ia hadapi. Dari terbang di cuaca buruk hingga menghadapi keadaan darurat, Najib tidak hanya belajar teknik terbang, tetapi juga belajar untuk tetap tenang dan mengendalikan situasi di tengah ketegangan. Setiap penerbangan memberinya pelajaran baru, dan ia menjadi semakin berpengalaman, hingga akhirnya ia memperoleh lisensi pilot utama. Tidak hanya itu, reputasi Najib semakin dikenal oleh pihak manajemen maskapai. Dengan sikapnya yang tenang, penuh perhitungan, dan tetap fokus dalam situasi apapun, ia dengan cepat dipromosikan menjadi salah satu pilot senior. Jam terbangnya yang tinggi, serta kemampuannya dalam menghadapi berbagai keadaan darurat, membuatnya menjadi pilot yang sangat dihargai. Suatu hari, Najib menerima kabar bahwa ia mendapatkan penugasan baru yang cukup penting. Ia diminta untuk menerbangkan pesawat komersial menuju Sulawesi, sebuah tujuan yang cukup rutin tetapi memiliki tantangan tersendiri, terutama karena cuaca di daerah tersebut yang bisa berubah dengan cepat. Meskipun sudah banyak pengalaman, Najib merasa ada sesuatu yang berbeda mengenai penerbangan kali ini. Saat itu, ia sudah terbiasa dengan berbagai macam rute penerbangan, tetapi penerbangan kali ini terasa lebih spesial. Ia tahu bahwa ini bukan hanya soal menerbangkan pesawat, melainkan juga soal menjaga kepercayaan para penumpang yang mengandalkan keselamatan mereka pada dirinya. Sebagai pilot, Najib merasa tanggung jawab yang besar di pundaknya. Dengan segala persiapan yang matang, Najib memulai penerbangan. Namun, sebelum berangkat, ia merasakan suatu ketegangan yang sulit dijelaskan. Perasaan tersebut tidak bisa dijelaskan dengan logika, namun ia merasa bahwa ada sesuatu yang akan terjadi selama penerbangan kali ini. Meskipun ia berusaha untuk tetap profesional dan tidak membiarkan perasaan tersebut memengaruhi pekerjaannya, perasaan itu terus mengganjal di dalam hatinya. Malam sebelum keberangkatan,
Najib tertidur lelap setelah seharian penuh mempersiapkan penerbangan. Namun, tidur malam itu tidak seperti biasanya. Ia bermimpi sesuatu yang aneh dan sangat kuat. Dalam mimpinya, ia melihat langit yang gelap dan awan tebal yang menutupi hampir seluruh cakrawala. Di tengah lautan yang luas, ada sebuah tembok raksasa yang menjulang tinggi, seolah menghalangi jalan pesawatnya. Mimpi itu sangat mendalam, dan suara samar terdengar di telinganya, memperingatkannya tentang bahaya yang akan datang. Mimpi itu begitu nyata, dan perasaan tidak nyaman itu mengusik pikirannya saat ia terbangun. Meski demikian, setelah beberapa saat, Najib mencoba mengabaikannya. Ia merasa bahwa itu hanya bunga tidur, semacam refleksi dari kecemasan yang mungkin tidak ia sadari. Sebagai seorang pilot berpengalaman, ia tahu betul bahwa dunia penerbangan seringkali memunculkan perasaan atau ketakutan yang tidak selalu masuk akal. Namun, entah mengapa, gambaran tembok raksasa di tengah lautan itu tetap membekas dalam benaknya. Meskipun ia berusaha meyakinkan dirinya bahwa ini hanyalah mimpi biasa, ketidaknyamanan itu tetap ada. Najib berusaha keras untuk tidak membiarkan perasaan tersebut memengaruhi dirinya pada hari keberangkatan. Namun hal itu terus berputar-putar dalam pikirannya. Hari yang ditunggu akhirnya tiba. Najib tiba di bandara pagi-pagi sekali. Seperti biasa, ia melakukan pemeriksaan rutin terhadap pesawat, memeriksa mesin, bahan bakar, serta memastikan bahwa semua sistem berfungsi dengan baik. Sebagai seorang pilot berpengalaman, Najib tahu betapa pentingnya persiapan yang matang, dan ia selalu melakukan pemeriksaan dengan teliti. Setelah pemeriksaan selesai, ia berinteraksi dengan kru pesawat, memastikan bahwa setiap anggota tim siap untuk penerbangan. Sebagai kapten, Najib selalu menjaga hubungan baik dengan kru dan memastikan bahwa komunikasi berjalan lancar. Penerbangan kali ini sepertinya akan berjalan seperti biasa. Tidak ada yang mencurigakan, dan cuaca juga tampak cukup mendukung. Pesawat pun lepas landas, meninggalkan landasan pacu dan memasuki angkasa. Penumpang tampak tenang, dan suasana di kabin pesawat terasa damai. Seperti biasa, Najib memimpin penerbangan dengan percaya diri, menjaga kestabilan pesawat, dan memastikan bahwa semua sistem berjalan dengan baik. Namun, meskipun suasana di pesawat tampak tenang, Najib tetap merasa ada sesuatu yang tidak beres. Sebuah perasaan yang sulit dijelaskan menggelayuti pikirannya, mengingatkan pada mimpinya malam itu. Namun, ia berusaha menepis perasaan itu dan fokus pada pekerjaannya, memastikan bahwa penerbangan tetap lancar. Beberapa jam setelah lepas landas, pesawat mendekati lautan lepas yang terbentang luas. Di luar, cuaca mulai berubah. Awan gelap mulai muncul, dan guncangan mulai terasa. Najib mengamati dengan cermat, mengatur posisi pesawat agar tetap stabil. Namun, guncangan itu semakin keras, dan pesawat mulai bergetar hebat. Kru dan penumpang mulai panik. Suara jeritan kecil terdengar dari beberapa bagian kabin. Beberapa penumpang terlihat cemas, sementara yang lain mulai berdoa. Najib tidak kehilangan kewaspadaan. Ia tetap tenang dan fokus, meninstruksikan kru untuk menenangkan penumpang, dan memeriksa sistem pesawat. Semua prosedur darurat segera diaktifkan. Namun, guncangan itu semakin parah, dan Najib menyadari bahwa pesawat harus segera mencari tempat untuk menghindari area yang lebih berbahaya. Dengan sigap, ia berkomunikasi dengan menara pengontrol lalu lintas udara, mengarahkan pesawat untuk menjauh dari zona turbulensi yang semakin intens. Di dalam kabin, suasana tegang semakin memuncak, namun Najib tetap tidak goyah. Keahlian dan pengalaman panjangnya membuatnya bisa mengendalikan pesawat dengan penuh kendali, meskipun situasinya semakin genting. Setelah beberapa saat terombang-ambing di tengah turbulensi yang mengguncang, pesawat akhirnya memasuki sebuah lapisan awan yang sangat tebal. Awan itu begitu padat, hampir seperti dinding yang memisahkan dunia luar dan dunia dalam pesawat. Menyaksikan fenomena ini, Najib merasa teringat pada mimpinya malam itu, terhadap awan tebal dan tembok besar yang ada di tengah lautan. Namun,
Meskipun suasana di luar pesawat sangat mengkhawatirkan, Najib tetap menjaga ketenangannya. Ia yakin bahwa dengan pengalaman dan keahlian yang dimilikinya, ia bisa membawa pesawat melewati rintangan ini. Pesawat berguncang hebat, namun Najib terus berusaha menjaga kestabilan dan memastikan agar semua penumpang tetap aman. Beberapa menit berlalu, dan pesawat mulai keluar dari awan tebal itu. Tiba-tiba, suasana menjadi lebih tenang. Guncangan yang sebelumnya mengguncang pesawat kini mereda, dan semua terasa lebih stabil. Najib menarik napas lega, dan meskipun merasa lelah secara fisik dan mental, ia tahu bahwa ia telah berhasil melewati ujian besar kali ini. Penumpang mulai merasa lega, meskipun beberapa masih tampak terkejut dengan pengalaman yang baru saja mereka alami. Najib mengarahkan pesawat kembali ke jalur yang semula, memastikan bahwa perjalanan tetap berlangsung dengan aman hingga tujuan akhir di Sulawesi. Setelah melewati lapisan awan tebal, Najib dan seluruh kru pesawat mulai merasa sedikit tenang. Namun, ketenangan itu tidak bertahan lama. Di kejauhan, mereka melihat sesuatu yang sangat aneh dan tak terduga. Sebuah tembok raksasa yang menjulang tinggi di tengah lautan yang luas. Tembok itu tampak mustahil ada di lokasi tersebut, mengingat tidak ada struktur buatan manusia yang dikenal memiliki ukuran seperti itu di area tersebut. Tembok itu sangat besar, hampir seolah-olah membentang dari laut hingga langit. Najib dan kru pesawat terpaku, tidak percaya dengan apa yang mereka lihat. Tidak ada yang pernah mendengar atau melihat sesuatu yang serupa. Dalam beberapa detik, semua dalam pesawat merasa kebingungan. Penumpang yang tidak tahu apa yang terjadi mulai merasakan kecemasan. Bertanya-tanya apakah mereka sedang melihat ilusi atau jika ada masalah teknis yang memengaruhi penglihatan mereka. Namun, bagi Najib, semuanya terasa sangat nyata. Ketegangan dalam dirinya meningkat. Ia tahu bahwa ia harus segera bertindak. Meskipun semula ia meragukan bahwa tembok tersebut benar-benar ada, kenyataan yang dihadapinya di luar pesawat membuktikan bahwa itu bukan sebuah khayalan. Ia kemudian segera berkomunikasi dengan kru pesawat dan meminta mereka untuk tetap tenang, karena situasi ini jelas memerlukan perhatian penuh. Pemandangan tembok itu semakin mendekat dengan kecepatan pesawat yang terus melaju. Dalam hati Najib, ia merasa cemas, tetapi juga terdorong untuk bertindak cepat. Keberadaan tembok yang tidak tercatat dalam peta penerbangan membuat Najib semakin bingung, dan perasaan aneh yang ia rasakan sebelumnya semakin intens. Bagaimana mungkin ada struktur seperti itu di tengah lautan yang luas? Dan mengapa tembok itu tidak terdeteksi oleh radar? Najib segera menyiapkan diri untuk menghadapi kemungkinan terburuk. Ia tahu bahwa kecepatan pesawat dan ukuran tembok tersebut membuat tabrakan hampir tidak dapat dihindari. Dalam situasi ini, tidak ada waktu untuk berpikir lebih lama. Ia langsung memberikan instruksi kepada kru untuk melakukan evakuasi darurat jika diperlukan dan meminta mereka untuk menyiapkan prosedur pendaratan darurat. Namun, meskipun sudah berusaha keras untuk membelokkan pesawat dan menghindari tabrakan, jarak yang semakin dekat dengan tembok itu membuat pesawat tidak dapat menghindar lagi. Dalam beberapa detik yang terasa seperti keabadian, pesawat itu akhirnya menabrak tembok misterius tersebut. Sebuah benturan keras mengguncang seluruh kabin, dan suara logam yang tertekuk terdengar jelas. Pesawat terhenti dengan keras, tertancap ke dalam tembok tersebut, seolah-olah menempel pada struktur yang tidak dapat dijelaskan. Namun, dalam keheningan yang mencekam setelah benturan itu, tidak ada tanda-tanda kebakaran atau ledakan. Meskipun pesawat mengalami kerusakan parah, seluruh penumpang selamat tanpa cedera fatal. Suasana di kabin masih sangat kacau. Penumpang berteriak ketakutan, beberapa menangis, dan beberapa lainnya berusaha mencari cara untuk keluar dari pesawat yang terhenti di tembok besar. Kru pesawat segera berusaha menenangkan situasi, memastikan bahwa semua penumpang dalam keadaan aman. Najib, meskipun terkejut dengan kejadian itu, tetap mencoba untuk menjaga kewarasannya dan memberikan instruksi yang jelas kepada kru dan penumpang. Dalam hati Najib,
Perasaan cemas dan kebingungannya semakin bertambah. Ia tahu bahwa mereka tidak hanya menghadapi kecelakaan biasa, tetapi sesuatu yang jauh lebih besar dan lebih misterius. Sesuatu yang tidak dapat dijelaskan oleh akal sehat. Setelah memastikan bahwa penumpang dan kru berada dalam keadaan aman, Najib dan beberapa anggota kru keluar dari pesawat untuk mengevaluasi situasi. Mereka melihat sesuatu yang sangat mengejutkan. Di bawah tembok besar itu terdapat sebuah lembah yang luas, tempat di mana sekelompok orang tampak bertumpuk. Namun, yang lebih mengejutkan lagi, orang-orang tersebut tampak tidak seperti manusia biasa. Mereka mengenakan pakaian yang sangat aneh, dan tubuh mereka terlihat sangat kuat dan besar, hampir seperti orang-orang dari kisah-kisah lama. Najib teringat akan cerita dalam Al-Quran tentang Ya'juj dan Ma'juj, dua suku yang dipenjara di balik tembok besar oleh Dzulkarnain, seorang raja yang bijaksana. Gambaran yang ada di hadapannya sangat mirip dengan apa yang ia ingat dari kisah tersebut. Orang-orang yang bertumpuk itu tampak terjebak di balik tembok, seolah mereka tidak bisa keluar, atau mungkin telah terkurung selama ribuan tahun. Perasaan Najib campur aduk. Di satu sisi, ia merasa terkejut dan takut karena penemuan ini sangat jauh di luar pengetahuannya tentang dunia nyata. Namun, di sisi lain, ia merasa penasaran dan ingin tahu lebih banyak. Mungkinkah tembok ini adalah tembok Dzulkarnain yang selama ini hanya dikenal sebagai cerita legenda? Dengan gemetar, Najib mengamati lebih dekat, tetapi ia tahu bahwa ia harus segera kembali ke pesawat dan memastikan keselamatan semua orang. Meskipun penemuan ini sangat penting, keselamatan penumpang dan kru tetap menjadi prioritas utama. Namun, perasaan terkejut dan rasa ingin tahu yang mendalam tidak dapat ia hilangkan begitu saja. Ketika kembali ke pesawat, Najib merasa dilema yang sangat besar. Ia tahu bahwa apa yang telah ia temui di luar sangat tidak biasa dan akan sangat mengejutkan bagi semua orang. Namun, ia juga sadar bahwa memberitahukan penumpang tentang penemuan ini bisa menyebabkan kepanikan yang luar biasa. Jika mereka mengetahui bahwa mereka baru saja jatuh ke dalam lembah yang penuh dengan orang-orang misterius dan tembok yang tidak bisa dijelaskan, siapa yang akan tetap tenang? Dengan berat hati, Najib memutuskan untuk merahasiakan fakta ini dari penumpang. Ia memilih untuk tetap fokus pada penyelamatan dan menghubungi pihak berwenang untuk meminta bantuan. Menggunakan telepon satelit, Najib segera menghubungi tim penyelamat, memberitahu mereka tentang kecelakaan tersebut, dan memastikan bahwa mereka segera datang untuk mengevakuasi semua orang. Namun, meskipun ia mencoba untuk menjaga ketenangan situasi, Najib merasa semakin terbeban oleh penemuan itu. Ia tahu bahwa jika kebenaran terungkap, dunia bisa berubah selamanya. Bagaimana ia bisa menjelaskan tembok yang ada di tengah lautan dan orang-orang yang terperangkap di dalamnya? Mungkinkah ini benar-benar tembok Dzulkarnain? Ataukah ada penjelasan lain yang jauh lebih mengerikan? Beberapa jam kemudian, tim penyelamat tiba di lokasi kecelakaan. Dengan hati-hati, mereka mengevakuasi seluruh penumpang dan kru dari pesawat yang rusak. Namun, anehnya, tembok raksasa yang menjulang itu tidak terdeteksi oleh sistem radar atau satelit. Tim penyelamat tampaknya tidak bisa melihatnya, bahkan meskipun mereka berada sangat dekat dengan lokasi kecelakaan. Ini semakin memperburuk misteri yang dihadapi Najib. Apakah tembok tersebut hanya dapat dilihat oleh mereka yang berada di dalam pesawat? Mengapa sistem pencarian dan penyelamatan tidak dapat mendeteksinya? Semua pertanyaan itu berputar dalam benak Najib, tetapi ia tidak punya jawaban. Akhirnya, setelah evakuasi selesai, Najib dan kru dibawa kembali ke daratan. Namun, perasaan cemas dan rasa ingin tahunya masih mengganggu dirinya. Tembok misterius tetap menjadi bagian dari kenangan yang tidak dapat dilupakan, dan ia menyadari bahwa ini hanyalah awal dari sebuah petualangan yang lebih besar. Setelah kembali ke Sumatera, Najib mencoba untuk melanjutkan hidupnya seperti biasa. Ia tinggal bersama keluarganya dan mencoba menghilangkan ingatan tentang kejadian yang menegangkan itu. Namun, setiap kali ia menatap langit atau berpikir tentang kejadian tersebut,
bayangan tembok raksasa, dan lembah penuh orang-orang misterius kembali menghantuinya. Najib merasa bimbang. Ia ingin bercerita kepada keluarganya tentang apa yang sebenarnya terjadi. Tetapi ia tahu bahwa kebanyakan orang tidak akan mempercayainya. Bagaimana bisa mereka percaya bahwa ia melihat sesuatu yang tidak bisa dijelaskan oleh sains atau logika? Ia takut dianggap gila atau bahkan disalahkan. Namun, meskipun ia merahasiakan kejadian itu, rasa ingin tahunya tentang tembok dan orang-orang misterius yang ada di baliknya terus mengusik hatinya. Ia merasa terjebak antara kenyataan dan fantasi. Tidak tahu apakah yang ia lihat benar-benar terjadi atau hanya hayalan semata. Malam-malam di rumahnya di Sumatera kini terasa berbeda. Setiap kali ia berbaring untuk tidur, Najib sering melamun tentang kejadian yang baru saja ia alami. Mimpi buruk mulai menghantuinya setiap malam, membawanya kembali ke tembok raksasa dan lembah yang penuh dengan orang-orang misterius. Mimpi-mimpi itu terasa sangat nyata, seolah-olah Najib kembali berada di tempat yang sama, menghadapi situasi yang sama. Ia merasa terjebak dalam lingkaran ketidakpastian dan rasa takut yang tak terungkapkan. Ia tidak bisa mengabaikan perasaan bahwa ada sesuatu yang lebih besar dan lebih gelap di balik kejadian itu. Beberapa bulan setelah kejadian yang mengubah hidupnya, kondisi mental Najib semakin memburuk. Setiap kali ia berusaha untuk melupakan pengalaman mengerikan itu, bayangan tembok besar, lembah penuh orang misterius, dan perasaan ketidakpastian yang ia rasakan kembali menghinggapi pikirannya. Mimpi buruk yang tak henti-hentinya mengganggu tidurnya menjadi semakin nyata dan penuh ketakutan. Dalam mimpinya, Najib seringkali melihat dirinya terjebak di dalam tembok tersebut, dikelilingi oleh suara-suara aneh dan bayangan yang semakin mendekat. Pada siang hari, ia merasa bingung antara kenyataan dan imajinasinya. Ia mulai sering berbicara sendiri, merenung dalam keheningan, seolah mencari jawaban atas misteri yang belum terpecahkan. Pekerjaan sebagai pilot yang dulu dijalaninya dengan penuh percaya diri kini terasa seperti beban yang tak tertahankan. Ia tidak lagi dapat berkonsentrasi, bahkan untuk sekadar terbang dengan pesawat komersial. Hal ini membuat rekan-rekannya di maskapai semakin khawatir. Keluarganya mulai menyadari perubahan besar dalam dirinya. Najib yang dulu ceria dan penuh semangat kini menjadi sosok yang mudah tersinggung dan terasingkan. Sang istri, Siti, merasa cemas melihat suaminya semakin tenggelam dalam kegelisahan. Anak-anaknya yang dulunya selalu merasa bangga dengan ayah mereka kini hanya bisa menyaksikan perubahan drastis dalam perilaku Najib. Keluarga Najib mencoba segala cara untuk mencari bantuan medis. Mereka membawa Najib ke beberapa psikiater terkemuka, berharap agar ia bisa mendapatkan perawatan yang diperlukan untuk mengatasi trauma yang mendalam. Namun, meskipun berbagai terapi dilakukan, kondisi Najib malah semakin parah. Ia seringkali mengoceh tentang tembok misterius dan orang-orang di baliknya, mengatakan bahwa dunia mereka sangat berbeda dari dunia yang kita kenal. Para dokter berusaha memberi diagnosis, tetapi mereka tidak dapat menjelaskan sepenuhnya mengapa kondisi mental Najib semakin memburuk. Kegilaan yang dialami Najib membuat keluarga dan teman-temannya semakin terasingkan. Mereka tahu bahwa apa yang ia alami lebih dari sekadar gangguan mental biasa, tetapi mereka juga tidak tahu bagaimana cara membantunya keluar dari kegelapan yang semakin menyelimutinya. Pada akhirnya, setelah berbulan-bulan berusaha menyembunyikan kenyataan, keluarga Najib merasa bahwa mereka tidak bisa lagi menyembunyikan apa yang telah terjadi. Mereka merasa tertekan dengan kondisi Najib yang semakin memburuk, dan ketidakmampuan mereka untuk mengatasi masalah ini membuat mereka semakin terisolasi. Masyarakat sekitar, yang sudah lama mengenal Najib sebagai seorang pilot yang dihormati, mulai curiga tentang perubahan drastis yang terjadi pada dirinya. Dengan berat hati, keluarga Najib memutuskan untuk mengungkapkan kejadian yang sebenarnya kepada masyarakat. Mereka menceritakan semua yang telah dialami oleh Najib, dari penemuan tembok raksasa di tengah lautan, hingga keputusasanya yang mendalam. Mereka berharap bahwa dengan berbicara terbuka, masyarakat dapat memberikan dukungan. Meskipun mereka tahu hal ini mungkin,
akan membuat mereka dijauhi. Kabar mengenai kejadian ini segera menyebar di kalangan warga sekitar. Tembok misterius yang ditemukan oleh Najib dalam penerbangannya kini menjadi bahan perbincangan yang tak ada habisnya. Orang-orang mulai berspekulasi bahwa tembok tersebut adalah tembok Zulkarnain yang dijelaskan dalam Al-Quran, tempat terkurungnya Ya'juj dan Ma'juj. Spekulasi ini semakin berkembang, dan tak lama kemudian, berita tersebut mulai menjadi perbincangan nasional. Bagi sebagian orang, ini adalah tanda-tanda akhir zaman yang telah lama dinantikan. Mereka percaya bahwa penemuan tembok tersebut adalah bagian dari nubuat yang akan membawa kehancuran bagi umat manusia. Beberapa bahkan mengklaim bahwa ini adalah awal dari kiamat yang sudah dekat. Kabar tentang penemuan tembok Ya'juj dan Ma'juj memicu kepanikan di masyarakat. Banyak orang yang merasa ketakutan akan apa yang mungkin akan terjadi. Dalam keadaan terkejut dan cemas, beberapa orang mulai merasakan keharusan untuk bertobat dan memperbaiki diri. Gelombang taubat massal terjadi di berbagai tempat, dengan banyak orang mulai menjalankan ibadah dengan lebih giat, merasa bahwa mereka harus mempersiapkan diri untuk menghadapi akhir zaman yang sudah semakin dekat. Masjid-masjid dipenuhi oleh orang-orang yang datang untuk berdoa, memohon ampunan atas dosa-dosa mereka, dan memohon agar Allah memberi petunjuk tentang apa yang harus mereka lakukan selanjutnya. Sementara itu, toko-toko dan pasar-pasar mulai sepi, karena banyak orang yang lebih memilih untuk menghabiskan waktu mereka dalam kontemplasi dan ibadah. Najib yang sebelumnya dihormati sebagai seorang pilot berpengalaman kini menjadi simbol bagi sebagian orang tentang peringatan akan datangnya akhir zaman. Beberapa bahkan percaya bahwa dia adalah utusan Allah yang dikirim untuk memperingatkan umat manusia tentang hal yang akan datang. Namun, bagi Najib, semuanya terasa semakin menyesakkan. Ia tidak lagi bisa melihat dunia dengan jelas, dan perasaan terjebak di antara kenyataan dan ilusi semakin menghantuinya. Menyadari bahwa kejadian ini telah menjadi sensasi besar, pihak berwenang, termasuk ilmuwan dan kepolisian, mulai turun tangan untuk menyelidiki lebih lanjut. Mereka berusaha untuk mencari bukti tentang keberadaan tembok misterius, dan mencoba mengungkap kebenaran di balik kisah yang diceritakan oleh Najib. Tim penyelidikan yang terdiri dari ilmuwan, arkeolog, dan petugas kepolisian berangkat ke lokasi kecelakaan pesawat untuk mencari jejak atau petunjuk yang bisa menjelaskan fenomena tersebut. Namun, setelah melakukan pencarian yang intensif, mereka tidak menemukan bukti apapun yang mendukung klaim Najib. Tidak ada tembok raksasa, tidak ada sisa-sisa struktur kuno, dan tidak ada bukti keberadaan Ya'juj dan Ma'juj seperti yang dijelaskan oleh Najib. Tim penyelidikan akhirnya mengumumkan bahwa klaim Najib tidak dapat dibuktikan secara ilmiah, dan mereka menyimpulkan bahwa kejadian tersebut mungkin hanyalah halusinasi atau delusi yang disebabkan oleh trauma psikologis. Penyelidikan ini menambah kebingungan di masyarakat. Beberapa orang yang sebelumnya percaya pada cerita Najib merasa kecewa dan bingung. Mereka mulai meragukan kebenaran dari apa yang telah terjadi. Sebagian lainnya tetap mempercayai bahwa ada sesuatu yang lebih besar yang sedang disembunyikan oleh pihak berwenang. Media mulai melaporkan kejadian ini dengan berbagai sudut pandang, namun banyak dari mereka yang menganggap cerita Najib sebagai delusi seorang pilot yang tertekan. Meskipun beberapa orang masih meyakini bahwa tembok dan Ya'juj Ma'juj benar-benar ada, banyak juga yang menganggap cerita ini hanya sebuah khayalan belaka. Masyarakat terbagi antara yang percaya dan yang tidak percaya. Beberapa orang berusaha melanjutkan kehidupan mereka seperti biasa, sementara yang lain tetap terobsesi dengan penemuan tersebut, dan mempercayai bahwa dunia mereka telah berubah selamanya. Berbagai spekulasi dan teori mulai bermunculan, namun tak ada yang dapat menjelaskan kejadian itu secara tuntas. Kisah Najib akhirnya menjadi pelajaran bagi banyak orang tentang pentingnya keimanan dan persiapan menghadapi akhir zaman. Bagi sebagian orang, apa yang dialami oleh Najib adalah peringatan untuk tidak mengabaikan tanda-tanda besar yang datang dari Tuhan. Bagi yang lain, ini adalah pengingat bahwa kehidupan dunia ini sangat rapuh, dan persiapan spiritual adalah hal yang terpenting.